lagi pertanyaan ini membawa kita untuk melihat relevansi. Apa relevansi daripada sudah selesai ini di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita akan coba lihat di bagian tambahan pelajaran kita pada saat ini. Di bagian tambahan ini, mari kita mulai dengan melihat 7 perkataan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil, ya. 7 apa yang Yesus dikutip secara langsung dikatakan oleh Yesus pada saat dia berada di kayu salib. Yang pertama, ini menurut tradisi, tapi tidak ditulis dalam Alkitab. Ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Tidak. Tapi menurut tradisi berdasarkan pendidikan ahli-ahli Alkitab, mereka kata, ini kata yang pertama. Yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bicara tentang adanya pengampunan. Di atas salib kita melihat ada tema pengampunan, ya. Tema pengampunan, ya. Yang dapat kita lihat, ya. Maknanya Yesus sedang apa? Yesus sedang berdoa untuk mereka yang menyalibkannya, ya. Dia menunjukkan kasih dan pengampunan yang luar biasa. Kasih dan luar biasa. Ini bahkan dia bilang kepada mereka, ini siapa? Ini kepada serdadu-serdadu yang baru saja menyesah Yesus. Ini berbicara kepada orang-orang yang telah meludah Yesus, yang mungkin beberapa hari sebelumnya mereka lah orang-orang yang berteriak Hosana, Hosana bagi raja yang mereka nanti-nantikan. Tapi kemudian Yesus tidak memenuhi rencana mereka. Lalu sekarang mereka buat apa? Mereka meludah Yesus. Ya, mereka meludah Yesus, mencerca Yesus, memukul Yesus bahkan dalam perjalanannya menuju ke Golgota. Jadi Yesus berdoa untuk mereka. Ampunilah mereka, ampunilah mereka. Jadi inilah apa relevansinya bagi kita saat ini. Apa relevansinya pernyataan Yesus ini? Relevansinya adalah bahwa kita sebagai umat-umat percaya dapat mengampuni seperti Yesus. Bahwa kita mengampuni bukan dalam suasana yang menyenangkan buat kita, tapi dalam suasana yang menyakitkan sekalipun, saudara, ya. Saat kita disakiti sekalipun, dapatkah kita berdoa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu Tuhan apa yang mereka perbuat. Dan saya percaya kalau ini menjadi doa kita, gantinya dendam yang ada dalam diri kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita atau menyakiti kita. Mungkin kita memiliki belas kasihan karena mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Yang kedua, pernyataan kedua Yesus katakan adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, ya, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini berbicara tentang apa? Adanya keselamatan, adanya tempat yang Allah sudah sediakan. Yesus katakan, aku akan pergi dan menyediakan tempat apa? Bagimu. Ya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau Anda lihat di sini, kenapa saya buat tanda merah di koma yang ditulis oleh karena kita sudah sering bahas. Kita pernah bahas ini, ayat ini kita pernah bahas, ya. Kata koma itu tidak ada di dalam Alkitab aslinya, ya. Pada saat itu ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, tidak ada koma di ayat ini. Jadi ayat ini dapat dikatakan menyatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini juga. Jadi Yesus dengan kata Yesus dapat katakan, pada hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam apa? Firdaus. Nah, kita sudah sering membahas ini. Kenapa? Karena ini seringkali orang pikir pada saat kita mati kita akan langsung masuk apa? Firdaus. Tapi tidak, kan? Ingat, Yesus ini ucapkan ini waktu hari apa? Hari Jumat. Yesus ucapkan pernyataan ini hari Jumat. Hari Minggu, pada saat dia bangkit dari kematian, ada muridnya yang mencoba untuk pegang, atau ada orang yang mencoba untuk memegang dia, tapi Yesus kata, jangan pegang dulu. Jangan sentuh aku dulu, aku belum pergi ke tempat Bapa. Jadi, Yesus tidak langsung, pada saat dia mati hari Jumat, dia tidak langsung naik ke surga, saudara, tidak, ya. Jadi, pemahaman yang kita sudah pernah jelaskan, ini penempatan komanya ini. Jadi, koma ini dapat ditempatkan, misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam apa? Firdaus. Jadi penekanannya adalah hari ini apa yang Yesus katakan, hari ini Yesus menyatakan bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah sebabnya kita sudah pernah jelaskan hal ini. Tapi poinnya adanya keselamatan umat-umat yang percaya, seperti seorang penyamun yang ada di samping Yesus yang tadinya seperti penyamun yang lainnya mengejek Yesus, tapi kemudian dia sadar dan baik menjadi bertobat dan kata lain. Yesus katakan, engkau akan bersama-sama dengan aku nantinya di dalam Firdaus. Itu yang poin kedua yang kita lihat. Jadi inilah perkataan Yesus yang kedua. Apa artinya, ya? Apa artinya bagi kita?
Artinya bagi kita pada saat ini, relevansinya bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang dapat kita terima melalui iman. Bukan karena perbuatan. Apa perbuatan baik sang penyamun itu yang Yesus katakan, pada hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tidak ada perbuatan baik yang dia buat kepada Yesus. Ya, kecuali dia tegur temannya. Ya. Dia cuma dengan perkataan dia tegur temannya, kamu, kita ini memang sudah patut kita mati, ya. Tapi orang ini tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Lalu kemudian dia bilang kepada Yesus, Tuhan ingatlah aku. Ya, ingatlah aku. Dan inilah sebabnya kita dapat melihat bahwa kasih karunia itu adalah dapat kita terimanya melalui iman, bukan karena perbuatan. Ini yang poin kedua ya. Poin ketiga, ibu dikatakan, ibu inilah anakmu. Itu dalam Yohanes 19 ayat kita tulis yang kita baca tadi. Yohanes 19 ayat 26 dan 27 Yesus berkata kepada Maria ibunya, ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Apa di sini? Ini menyatakan kasih sayang. Ya, walaupun dia sudah hampir mati dengan kata lain ya, hampir mati, tapi ada kasih sayang kepada orang tuanya. Ada kasih sayang. Dia tidak ingin ibunya itu dibiarkan. Ingat, saudara-saudara Yesus itu ada. Tapi saudara-saudara Yesus itu sudah tinggalkan Yesus. Dan mungkin juga sudah tinggalkan ibunya. Ya. Dan kemudian kita tahu sudah bertobat. Kita sudah pelajari itu waktu-waktu yang lalu. Ya. Tadi malam kita sempat singgung hal tersebut. Jadi pada saat itu belum ada pertobatan dari saudara-saudara Yesus. Itulah sebabnya dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, ibu Yesus itu apa? Selalu bersama-sama dengan Yohanes. Jadi, disinilah kita lihat bahwa relevansinya bagi kita, bahwa dalam apa? Dalam sebagai manusia, dia memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Dia memiliki tanggung jawab kepada keluarganya. Bahkan di saat-saat terakhir dalam kehidupannya. Ya, dia memiliki kasih sayang, tanggung jawab kepada ibunya. Ya berikutnya, yang keempat, dia katakan Eli, Eli, atau dalam Markus, Eloi, Eloi, itu dari bahasa Yunani, transliteration dari bahasa Aramaik, ya, yang bahasa yang saat itu ya, bahasa pembicaraan orang-orang saat itu dengan bahasa Aramaik ya. Eli, Eli, lama sabachthani ya. Yang artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita sudah sering pelajari tentang hal ini. Hal ini menunjuk kepada apa? Penderitaannya. Yesus yang menderita. Apakah dia takut menderita? Tidak. Kita sudah pernah pelajari juga bagaimana Eli, Eli, lama sabachthani ini, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu adalah dia mengutip langsung daripada apa? Dari Mazmur 22 ayat 1. Ya. Mazmur 22 ayat 1 itu kata yang sama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengutip teriakan manusia yang terpisah oleh sebab dosa dengan Allah. Manusia yang terpisah dan dengan dosa dengan Allah. Inilah hanya satu-satunya saat di kayu salib Yesus bicara tentang Allahku, Allahku. Kenapa? Karena dikutip. Yesus biasanya tidak bilang Allah Bapa itu sebagai Allah. Dia selalu katakan apa? Bapakku, my father, bukan Allahku. Ya, kita memiliki doa Bapa kami, bukan doa Allah kami. Ya, jadi inilah kita lihat bagaimana ini adalah kutipan dari Mazmur 22. Dan kita sudah pelajari, ini adalah satu apa? Ungkapan Yesus, karena dia merasakan bahwa akan tiba saatnya bagi dia juga. Walaupun dia sudah nubuatkan dia akan mati, bangkit hari ketiga. Tapi tidak pernah dia mengalami satu keterpisahan, bahkan untuk sementara dengan Bapaknya. Keterpisahan sementara untuk Bapaknya, itu berat sekali. Penderitaan yang berat itu adalah bukan karena apa-apa selain keterpisahan dengan Bapa. Dan inilah yang diteriakkan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus. Eli, Eli, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus telah memiliki gambaran. Jadi relevansinya bagi kita, Yesus memiliki apa? Memiliki satu penderitaan oleh sebab apa? Oleh sebab beban ya, beban dosa yang harus ditanggungnya dan perpisahan sementara dengan Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengetahui bahayanya dosa? Seperti Yesus mengetahui bahayanya dosa yang menyebabkan keterpisahan dengan Bapa. Atau kita tidak mengerti tentang bahaya dosa, justru kita suka dengan dosa. Ya. Inilah satu hal ya. Satu hal yang dapat kita lihat bagaimana kita harus mengingat harga daripada dosa itu. Dan pengorbanan yang begitu hebat yang Yesus harus buat agar supaya kita dapat disatukan kembali dengan Bapa. Jadi berikutnya, Yesus berkata, aku haus. Ini menunjukkan kemanusiaan daripada Yesus. Aku haus. Ya.
Itu adalah satu pernyataan fisik tentang penderitaannya yang juga menggenapi nubuatan. Kalau Anda membaca Mazmur 69 ayat 21, ini adalah satu hal yang sudah dinubuatkan dalam Mazmur 69 ayat 21. Jadi inilah relevansinya bagi kita bahwa dalam keberadaan sebagai manusia, Yesus dapat melihat adanya hal-hal yang kurang bagi kebutuhan fisiknya. Ini sesuatu yang Yesus sudah tunjukkan, dan itulah sebabnya kita juga dapat berdoa hal yang sama kepada Allah kita. Tuhan, ada masalah-masalah kita, ada masalah penderitaan fisik kita yang sementara, ya. Ada kebutuhan-kebutuhan fisik kita yang sementara, seperti kehausan dan lain sebagainya. Jadi itu dapat kita sampaikan. Ini yang kelima. Yang keenam, barulah dikatakan sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ini sudah selesai, ini merujuk kepada kemenangan, ya. Kemenangan bahwa misinya untuk menebus dosa umat manusia telah selesai, ya. Telah selesai. Jadi perdamaian dengan Allah itu sudah terjadi. Jadi jangan kita berpikir atau berkata, aduh gimana nih saya mau disatukan dengan Allah, apa yang saya harus perbuat untuk saya disatukan dengan Allah. Gak ada. Sudah disatukan kita dengan Allah oleh Yesus Kristus. Kalau kita percaya, maka kita akan memiliki satu keyakinan, itu sudah selesai. Ya. Jadi kalau kita jatuh, bagaimana pendeta? Kalau kita jatuh kembali, jatuh bangun dalam dosa, kita datang kembali kepada Yesus. Minta mohon ampun atas kesalahan kita. Kita akan disatukan kembali. Jadi tidak ada perbuatan kita untuk dapat membawa kita disatukan kembali dengan Allah. Nanti kita akan lihat juga secara lebih spesifik tentang sudah selesai itu. Poin yang terakhir, yang menurut para ahli Alkitab ya, katakan setelah Yesus katakan sudah selesai, maka kata terakhir yang Yesus ungkapkan itu yang tidak ditulis di kitab Yohanes, tapi ditulis dalam kitab 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu meninggallah Yesus. Jadi setelah dia katakan sudah selesai, Yohanes katakan dia langsung meninggal. Tapi kitab Lukas menyatakan ada satu kata lagi yang dikemukakan oleh Yesus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Itulah kepercayaan daripada Yesus. Kepercayaan bahwa dia menyerahkan segala sesuatu kepada Bapanya. Segala sesuatu yang dia telah lakukan dalam dunia ini adalah untuk memenuhi keinginan atau kehendak Bapanya. Dan itulah yang menjadi yang menjadi relevansi bagi kita. Kita percaya kepada Allah. Ya, bahwa dalam segala apapun yang kita alami dalam dunia ini, serahkan itu serahkan itu kepada Bapa. Bahkan pada saat menjelang kematian sekalipun. Kalau kita menyerahkan, ya, kita serahkan kehidupan kita. Ada beberapa kali di saat saya melayani ya sebagai pendeta, khususnya yang terakhir pada saat ada seorang ibu, mungkin saya sampaikan saja ya, pada saat Christine Silitonga yang kita kenal di Colorado ya, yang Christine Rotinsulu maksud saya ya, Rotinsulu Silitonga, pada saat sebelum dia meninggal, saya sempat berdoa dengan beliau. Jadi kita berdoa dan kita memberikan saya mencoba untuk memberikan kekuatan, ada Michael di situ. Ya, dan satu hal pada saat doa saya adalah, Bapak, jika kehendakmu terjadi, biarlah Christine dapat disembuhkan dari penyakit kanker yang dialami tapi jika tidak sekalipun Tuhan, jika tidak sekalipun, biarlah Engkau mengampuni dia dari segala kesalahan dosanya, dan dia juga mengucapkan hal tersebut. Dan biarlah kehidupannya itu dapat dia serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Ke dalam tangan kasih-Mu saja. Itulah yang saya percaya dapat memberikan kekuatan kepada kita ya. Dapat menjadi satu kekuatan bahwa apapun yang kita hadapi, termasuk kematian yang sementara sekalipun, kita tahu Yesus pun telah mati, tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segala keberadaan kita atau eksistensi kita. Kita dapat memiliki satu keyakinan akan kehidupan kekal di balik kematian itu sekalipun. Tapi mari kita lihat bahwa dari 7 perkataan Yesus ini, yang paling boleh dikatakan, yang paling dianggap istimewa atau penting adalah perkataan it is finished. Yohanes 19 ayat 30 ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Ya, paling important menurut banyak orang ya, it is finished ya. Dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, tidak ada yang lebih penting atau lebih menyentuh, dikatakan ya, daripada kata sudah selesai ini.
Satu kutipan yang menarik sekali ditulis oleh Timothy Keller ya. Dia katakan bahwa setelah penciptaan Allah berkata apa? Sudah selesai. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dia ciptakan semua hari ketujuh. Setelah Allah menyelesaikan segala pekerjaan yang telah dibuatnya, maka beristirahatlah ia. Jadi it is finished itu pertama kali itu di mana? Di minggu penciptaan menurut Timothy Keller ya. Sudah selesai. Dan Allah apa? Beristirahat. Tapi setelah penebusan, ya bukan setelah penciptaan, setelah penebusan, Yesus berkata, sudah selesai. Dan akibat statement sudah selesai ini, maka kita dapat beristirahat. Kita tidak perlu lagi harus apa ya? Harus ada rasa bersalah, dosa itu tidak akan lagi menjadi bagian kita. Kita tidak akan dibebani dengan beban dosa lagi. Karena Yesus yang sudah menyelesaikannya untuk kita. Yesus yang sudah menyelesaikan untuk kita. Yesaya 53 ayat 5 katakan, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. It is finished. Ya, maka saudara dan saya dapat beristirahat. Dapat disembuhkan. Ini sangat signifikan. Ya, apa yang Yesus katakan ini sangat-sangat signifikan. Ada 7 signifikansi daripada pernyataan sudah selesainya Yesus. Ya, yang pertama seperti Yesaya 53 ayat 5 tadi katakan, ini adalah penggenapan nubuatan dan apa? Penggenapan nubuatan dan rencana Allah. Kehidupan dan kematian Yesus itu menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang Mesias. Seperti yang kita sudah baca itu Yesaya 53 ayat 5. Atau kalau ada baca keseluruhan kitab Yesaya 53 itu merujuk kepada apa? Kepada penggenapan nubuatan dan rencana Allah. Yang mana dalam kasihnya, karena Allah kasih, maka dia apa? Memberikan yang akan menggantikan, memberikan Yesus Kristus untuk menggantikan kita yang seharusnya memiliki upah dosa atau kematian yang kekal. Jadi ketika ia berkata, sudah selesai, Yesus menegaskan bahwa setiap detail rencana penebusan Allah telah tercapai. Tidak lagi yang mau ditambahkan, sudah selesai semuanya. Hal ini mengingatkan kita saat ini bahwa Allah setia pada janji-janjinya. Allah yang sama yang menggenapi perjanjiannya melalui Yesus Kristus terus bekerja dalam hidup kita. Dan Allah yang sama yang sudah menjanjikan ini untuk datangan Yesus yang pertama adalah Allah yang akan datang kembali pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah selesai menyatakan penebusan manusia itu dari dosa. Penebusan manusia dari dosa. Kematian Yesus adalah penebusan dosa yang terakhir dan sempurna. Tidak ada lagi penebusan sesudah Yesus ya. Sistem pengorbanan di perjanjian lama yang mengharuskan pengorbanan hewan terus menerus, saya salah ini, wah bawa lagi dosa. Minggu depan saya berdosa lagi, bawa lagi hewan, korbankan dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu lagi. Sistem yang pengorbanan hewan terus menerus yang menunjuk pada tindakan terakhir ini sudah apa? Sudah tidak perlu dilakukan kembali. Sudah selesai menandakan bahwa pembayaran hutang dosa secara penuh telah terjadi. Dan kita sekarang dapat mendekati Allah atau Tuhan kita dengan yakin. Mengetahui bahwa dosa-dosa kita telah diampuni melalui pengorbanan Kristus. Baca ayat-ayat ini seperti Roma 6 ayat 23 dan Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Ia telah menghapus beban rasa bersalah kita ya. Dan menawarkan kebebasan, gantinya kutukan. Yang ketiga, dengan Yesus berkata sudah selesai. Maka kita melihat adanya kemenangan atas setan. Kemenangan Kristus atas setan dan atas kematian. Atas kematian. Melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus menang atas setan. Yesus menang atas dosa. Yesus menang atas kematian. Baca ayat-ayat ini. Kolose 2:15. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. Kata-kata Yesus sudah selesai. Menyatakan bahwa kematian tidak lagi memiliki kuasa tertinggi atas mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau Yesus tidak bilang, it is finished, sudah selesai. Dan dia yang mati. Maka mungkin kita tidak akan pernah merasa aman kalau menjelang kematian. Tapi dengan adanya pernyataan ini, maka kematian akibat dosa, ya akibat dosa ada kematian, bukan upah dosa ya. Itu dapat terjadi, tapi kita tidak perlu takut. Karena pada saat Yesus datang di kali yang kedua, ada kebangkitan, ada kebangkitan.
Kita dapat hidup sekarang dalam keyakinan akan kemenangan ini. Bahkan dalam menghadapi pencobaan, kita dapat beristirahat dengan keyakinan bahwa Kristus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Sudah selesai. Apalagi manifestasi keempat. Kita memiliki akses langsung kepada Allah. Sudah selesai. Semua Perjanjian Lama bicara tentang orang-orang yang bersalah, potong domba, potong hewan, ya, darah masuk ke bilik suci, lalu sekali setahun imam besar masuk ke bilik yang maha suci dan lain sebagainya. Ada proses-proses untuk dapat datang kepada Allah. Tapi pada saat Yesus katakan sudah selesai, apa yang terjadi? Pada saat Yesus menyatakan sudah selesai, maka tabir di bait suci di Yerusalem itu terbelah dari atas ke bawah. Dalam Matius 27 ayat 51. Ini melambangkan disingkirkannya penghalang antara manusia dan Allah. Sudah selesai, tidak ada lagi yang menghalangi manusia dan Allah. Melalui Yesus, orang percaya sekarang memiliki akses langsung kepada Allah. Tolong baca kembali dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 22. Kita tidak lagi membutuhkan perantara seperti imam atau membawa korban untuk mendekati Allah. Nggak perlu lagi. Melalui doa dan iman, maka kita saat ini, melalui doa dan iman, kita dapat berkomunikasi dengannya secara pribadi. Beberapa malam yang lalu ada yang saudara yang ditulis di acara ibadah kita melalui live stream menulis, apa betul pendeta bahwa kita dapat berdoa langsung kepada Allah dan doa kita akan didengar bukan hanya melalui imam atau para pendeta? Saya katakan ya. Saat ini jangan langsung Anda pikir, wah mungkin doanya mujarab kalau pendeta Rantung yang doakan atau apa. Tidak, saudara. Tapi biarlah kita memiliki satu keyakinan bahwa kita sekarang memiliki akses langsung kepada Allah. Setiap kita, bukan hanya para pendeta. Kita doakan di dalam percaya. Kalau kita percaya, ya, kalau kita percaya dengan apa yang kita akan doakan, disitulah kita dapat menerima jawaban Tuhan. Ya. Jadi kita dapat mendekati Allah melalui doa dan iman. Kita dapat berkomunikasi dengannya secara pribadi, bukan melalui imam dan lain sebagainya. Berikutnya, pada saat Yesus berkata, sudah selesai, itu berarti bahwa pekerjaan keselamatan telah selesai. Yesus telah menyelesaikan semua yang diperlukan untuk keselamatan kita. Keselamatan kita itu harus ada apa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi harus ada yang membayar upah tersebut, ya. Membayar upah atau maut tersebut. Dan tidak ada yang tidak lebih daripada kasih tertinggi pada saat Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Ya, menyelesaikan semua yang diperlukan untuk keselamatan kita. Nah, kata Yunani selesai, itu tetelestai, juga berarti dibayar lunas. Jadi dibayar lunas. Jadi Yesus telah sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan Allah. Keadilan itu katakan apa? Bahwa upah dosa adalah apa? Maut. Ada konsekuensi daripada dosa. Tapi itu sudah dibayar. Bukan kita lagi membayar, tapi siapa? Yesus yang membayar. Bukan kita yang tetapi Yesus. Jadi kita saat ini dapat tenang dalam kepastian bahwa keselamatan adalah anugerah kasih karunia. Bukan sesuatu yang dapat kita peroleh keselamatan tersebut melalui perbuatan kita. Seperti yang dinyatakan oleh Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang percaya, kita dapat percaya pada pekerjaan Kristus yang telah Ia selesaikan di kayu salib. Itulah sebabnya Arthur W. Pink, dia katakan apa? Sudah selesai. Lalu dia katakan apa? Sudah selesai. Pembaca, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya apa yang Yesus katakan ini? Atau apakah Anda mencoba menambahkan sesuatu dari diri kita sendiri pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai untuk mendapatkan perkenanan Allah? Adakah kita masih mencoba untuk berbuat dengan tindakan-tindakan kita supaya kita lebih berkenan kepada Allah? Tidak perlu lagi. Yang berkenan kepada Allah, kita menerima kasih karunia tersebut dengan percaya. Tuhan, saya manusia berdosa, tapi saya percaya kepadamu. Saya percaya Engkau akan mengangkat dosa-dosa saya. Menaruh saya kembali ke dalam kasih karuniamu untuk menerima keselamatan tersebut. Itu dia. Tidak ada lagi perbuatan kita. Ya, untuk membayar Allah. Poin ke-6 dari 7 poin tentang sudah selesai ini. Ada pemberdayaan untuk misi. Pada saat Yesus katakan sudah selesai, ya, maka dia sekarang memiliki apa? Kuasa untuk kita umat manusia melanjutkan misi Yesus. Ya. Misi Yesus sekarang adalah misi kita. Sementara Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusannya,
Ia mempercayakan para pengikutnya dengan misi untuk membagikan Injil. Dalam Matius 28 ayat 19-20 kita lihat itu ya. Segala kuasa telah diberikan. Ingat saya pernah khotbahkan, saya pernah juga bahas di pelajaran sekolah sahabat. Seringkali orang-orang Yahudi, para ahli Taurat tanya kepada Yesus, oleh kuasa apa kamu telah buat ini, buat itu? Kok kamu berani-beraninya buat begini dan ini dan itu? Kuasa apa kamu? Yesus nggak jawab. Yesus tidak jawab. Yesus diam saja. Dia balik bertanya kepada mereka. Ya, dengan baptisan Yohanes itu baptisan apa? Itu salah satu yang kita pernah pelajari itu lalu. Yesus tidak jawab langsung. Kenapa? Karena mungkin percuma mereka mesti melihat. Ya, percuma untuk diberikan jawaban tentang kuasa tersebut. Tapi poin yang di sini kita lihat adalah bahwa setelah dia kematiannya, barulah untuk pertama kalinya Yesus berkata, segala kuasa, semua kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Oleh sebab itu jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Ya, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang dikatakan. Yesus setelah dikatakan sudah selesai, maka dia menyatakan segala kuasa di surga dan bumi. Dia berikan kepada siapa? Kepada kita untuk melanjutkan misinya. Jadi perkataannya sudah selesai. Memberdayakan kita untuk melanjutkan pelayanannya dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Ya, kita selalu lihat bagaimana keyakinan Yesus itu. Oleh sebab dia mengetahui dia berasal dari Bapa. Dengan kuasa dari Bapa. Dan dia akan pergi kembali kepada Bapa. Adakah kita memiliki keyakinan yang sama? Atau kita merasa kecil? Kalau di Amerika, nggak punya apa-apa, kita pendeta imigran-imigrannya. Tidak dianggap kita. Tapi jangan kita pikir kita kecil. Kitanya memang betul kecil, tidak ada artinya. Tapi ada kuasa di surga dan di bumi yang telah diberikan kepada kita. Jangan pernah merasa seakan-akan kita tidak berdaya. Kita sudah diberdayakan. Sudah diberdayakan. Pada saat Yesus berkata, sudah selesai. Kita hidup dengan tujuan, adanya goals, dengan tujuan-tujuan hidup yang dapat kita capai. Yaitu apa? Mengetahui bahwa hidup kita adalah bagian dari kisah Allah yang berkelanjutan untuk menebus dunia. Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya saat dia mati di kayu salib. Bagaimana dapatkah kita lanjutkan itu kepada orang-orang lain? Dan poin yang terakhir tentang kata sudah selesai. Pada saat dia katakan sudah selesai di kayu salib, itu merupakan satu kepastian akan hidup yang kekal. Perkataan Yesus mengubah makna kematian. Bagi orang percaya, kematian bukan lagi akhir, tetapi istirahat sementara untuk kemudian menuju kehidupan kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Ya, itulah makna kematian. Kematian kita saat ini itu untuk apa? Bahkan kitab Yohanes dalam kitab Wahyu dia tulis, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, kenapa berbahagia? Karena kita bisa beristirahat dari segala jerih lelah kita. Dari jerih lelah kita. Tapi kita akan, pada saat Yesus datang di kali kedua, kita akan memiliki kehidupan kekal yang lebih sempurna di dalam kerajaan yang dia sudah siapkan bagi kita. Di saat-saat penderitaan atau menghadapi kefanaan, kita menemukan harapan dalam kemenangan Kristus akan kematian. Pekerjaannya yang telah selesai menjamin kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Yohanes 11 ayat 25-26. Jadi pada saat Yesus berkata sudah selesai di kayu salib dan kemudian Bapa, tanganmu aku serahkan nyawaku dan kemudian mati. Kita melihat kasih Allah yang begitu besar. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Billy Graham, evangelis Billy Graham. Dia katakan bahwa Allah membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Jadi bukan untuk mendapatkan kasih-Nya kita setelah salib, bukan. Allah membuktikan kasih-Nya itu yang Dia sudah berikan kepada kita di kayu salib. Ketika Kristus tergantung, berdarah dan mati. Saat itulah Allah berkata kepada dunia, aku mengasihimu. I love you. Kiranya kita semua melihat kasih Allah yang begitu besar. Pada saat kita melihat bagaimana Yesus telah menyelesaikan segala hal bagi keselamatan, bagi kehidupan kekal yang dapat kita miliki sekarang dan juga nantinya. Kehidupan kekal yang sempurna pada saat Dia datang di kali yang kedua. Allah mengasihi kita. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya baik dalam nama Yesus. Amin.